Line up gila, ngeri Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Aroma persaingan sengit dan ambisi juara semakin terasa di tubuh Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Rumor naturalisasi yang hampir rampung untuk Jordi Weherman dan Pascal Struijk membuat publik mulai berspekulasi tentang satu hal besar. Seperti apa starting 11 gila yang akan diturunkan John Hartman? Dengan tambahan 2 amunisi baru berstandar Eropa, Timnas Indonesia diprediksi menjelma menjadi kekuatan paling menakutkan di Asia Tenggara. Jika semua potensi ini disatukan, Garuda bukan hanya ikut turnamen, tapi siap mendominasi. Mari kita bedah formasi dan susunan pemain yang bisa menjadi mimpi buruk bagi lawan. Formasi ideal, 4-3-3 agresif dan kokoh. John Hartman dikenal menyukai formasi 4-3-3 yang fleksibel, mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan transisi cepat. Dengan komposisi pemain saat ini, formasi ini sangat ideal untuk memaksimalkan kekuatan Timnas Indonesia. Penjaga gawang. Di bawah Mistar, nama Martin Paes hampir tak tergantikan. Pengalamannya di MLS, refleks cepat, serta distribusi bola yang rapi menjadikannya fondasi utama pertahanan Garuda. Lini pertahanan, benteng kokoh. Di sektor bek kanan, Sandy Walsh menjadi pilihan utama. Konsistensi, pengalaman di Eropa, serta crossing berbahaya membuat sisi kanan Indonesia sangat hidup. Di jantung pertahanan, Jay Itzes menjadi pilar utama. Ketenangan dan kemampuan membaca permainan menjadikannya pemimpin di lini belakang. Pasangannya adalah Pascal Struijk, amunisi baru yang membuat pertahanan Indonesia terasa ngeri. Bek Leeds United ini unggul dalam duel udara, tackling bersih, serta build-up dari belakang. Duet Itzes dan Struijk diprediksi menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Sementara di bek kiri, Pratama Arhan tetap menjadi senjata unik. Dengan lemparan jauhnya dan keberanian membantu serangan, Arhan bisa lebih bebas naik karena pertahanan tengah sudah solid. Lini tengah, motor permainan. Sebagai jangkar, Tom Hay adalah otak permainan. Visi, akurasi umpan, dan kontrol tempo menjadikannya pusat distribusi bola. Di depannya, Jordi Weherman akan berperan sebagai gelandang box-to-box. Energi, duel fisik, dan kemampuan menyerang membuat lini tengah Indonesia jauh lebih dinamis. Kehadirannya akan memperkuat duel di tengah, sekaligus membantu Hay mengatur ritme. Untuk peran kreatif, Marcelino Ferdinand menjadi pembeda. Dribble dan kreativitasnya di sepertiga akhir lapangan bisa membuka ruang bagi lini depan. Lini serang, Trisula Maut. Di sayap kanan, Rafael Struijk menawarkan kecepatan dan insting gol yang semakin matang. Di tengah, Ragnar Oratmanoen bisa menjadi false nine. Pergerakan tanpa bola, link up play, dan penyelesaian akhirnya membuat serangan Indonesia lebih cair. Di sisi kiri, Witan Sulaiman mengandalkan etos kerja tinggi, pressing agresif, dan tusukan dari sisi lapangan. Prediksi line up, 4-3-3. Pace, Walsh, Itzes, Struijk, Arhan. Hay, Weherman, Marcelino, Struijk, Oratmangoen, Witan. Inilah komposisi yang membuat banyak lawan mulai was-was. Kedalaman skuad, senjata rahasia. Yang membuat Timnas Indonesia semakin berbahaya bukan hanya pemain inti saja, tetapi juga bangku cadangan. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Asnawi Mangku Awam, Egy Maulana Fikri, Dimas Drajat, hingga Ramadan Sananta siap menjadi pelapis berkualitas. Artinya, Indonesia kini tidak lagi bergantung pada 1-2 pemain saja. Kedalaman skuad menjadi senjata utama di turnamen padat seperti Piala AFF. Menuju target juara. Jika naturalisasi Jordi Weherman dan Pascal Struijk benar-benar rampung, maka Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pembuktian besar bagi proyek Garuda Mewah. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai penantang, tetapi sebagai kandidat juara. Lini belakang kokoh, lini tengah kreatif, dan lini depan cepat menjadi kombinasi yang menakutkan. Pertanyaannya kini hanya satu,
apakah formasi gila ini benar-benar akan tampil di lapangan? Jika iya, maka satu pesan untuk Asia Tenggara. Garuda datang bukan untuk sekedar bermain, tapi untuk menguasai.